Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Agus Basuki, mahasiswa peserta PPG di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2026220132 dengan proses pembelajaran di sekolah mitra yakni SMK Negeri 7 Surakarta. Berikut adalah video saya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah. Kita awali ya sebagai pembelajaran hari ini. Mas Ketua, Mas Sri Tambang untuk memimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dipersilakan. Sikap sempurna berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tegap. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku raya. Saya absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk pada pertemuan hari ini. Abigail Agnes, Anastasia, Atala. Kemarin kita sudah mempelajari pada pekan lalu adalah tentang komunikasi massa, karakteristiknya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang segmentasi audien. Barangkali dari kalian sudah ada yang tahu tentang apa itu yang namanya segmentasi audien? Belum ya? Belum pernah mendapatkan ya? Belum. Ya. Segmentasi apa tuh? Segmentasi. Ya, segmentasi. Segmen itu adalah kelompok. Ya, kelompok. Kemudian audien itu adalah khalayak. Oke, pada pertemuan kali ini segmentasi audien, kompetensi dasarnya adalah 3.7 yaitu mengidentifikasi segmentasi audien. Yang 4.9 adalah merancang segmentasi audien. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menguraikan segmentasi audien dengan cermat. Kemudian 2, melalui kegiatan penyajian slide video peserta didik dapat memahami kelompok segmentasi audien itu dengan teliti. Kemudian 3, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat merancang peta konsep segmentasi audien dengan baik. Nah, ini arti dari segmentasi dan audien. Jadi segmentasi itu adalah untuk audien sendiri mengandung pengertian mengelompokkan. Jadi segmentan, tersegmentasi kelompok-kelompok audien yang berdasarkan karakter yang dimiliki audien berdasarkan kesamaan yang dimilikinya. Jadi kesamaan-kesamaan itu dikelompok-kelompokkan, nanti bisa berupa geografis, demografis, geodemografis dan sebagainya. Itu segmen. Jadi segmen itu adalah intinya pengelompokan untuk dapat mempermudah, untuk dapat mengefisienkan isi pesan yang ingin disampaikan. Dalam perkembangannya kan industri media, baik itu media cetak itu bisa berupa
surat kabar, bisa berupa periklanan, kemudian media audiovisual, bisa berupa televisi, bisa berupa radio. Nah, di situ media radio itu sendiri memiliki pangsa audiens siapa? Adalah pendengar. Pendengar ya. Kemudian kalau media audiovisual televisi adalah penonton. Sedangkan yang visual itu adalah untuk yang periklanan, surat kabar itu adalah audiensnya siapa? Pembaca ya itu. Kemudian audien pengertiannya diri jika dalam televisi itu dikenal dengan pemirsa atau penonton, kemudian kalau di radio itu dikenal dengan nama pendengar, dan media cetak itu biasanya pembaca. Biasanya itu mempunyai segmen-segmen ataupun pasar sendiri-sendiri, dikelompok-kelompokkan sendiri. Itu ya. Kemudian di kelompok-kelompok segmentasi itu ada beberapa bagian aspek yang perlu dipahami kalian semuanya ya. Di antaranya adalah satu adalah segmentasi geografis. Geografis mengacu pada suatu letak atau wilayah tertentu dalam misalnya negara. Skup yang lebih kecil lagi mungkin provinsi. Terlebih kecil lagi adalah kabupaten, kemudian kecamatan sampai pada desa, yaitu itu segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis itu mengelompokkan pada letak dan wilayah tertentu, mungkin di pegunungan, mungkin di perkotaan, mungkin di pedesaan, pedalaman, yang di situ memperlakukan ataupun pesan itu diolah sedemikian rupa supaya bisa menjaga keinginan atau kebutuhan dari audien itu sendiri. Jadi letak pangsa pasar dari suatu audien di pedesaan tentunya beda dengan perkotaan itu ya. Kemudian segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu ukurannya adalah tentang bisa usia, bisa jenis kelamin, bisa tempat tinggal, bisa status, bisa pekerjaan, dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran secara demografis, ukuran yang menunjukkan pada detail dari audien itu sendiri. Itu juga pangsa audiennya sendiri-sendiri, pangsa pasarnya ya. Jadi anak-anak ukuran seusia SD itu konsumsi pesannya atau konsumsi audiennya beda dengan anak-anak yang mahasiswa yang S1 ya. Pola konsumsinya, serapannya karena memiliki pemahaman juga yang berbeda. Jadi konsumsi anak SD dengan mahasiswa itu beda. Itu makanya tersegmen-segmen, terkelompok-kelompok menjadi demografis. Begitu juga dalam pekerjaan. Misalnya dalam pekerjaan juga ada kelompok-kelompok tersendiri. Misalnya di kalangan biasanya para pekerja kasar, pekerja kasar itu lebih suka audio yang sukanya apa ya? Genrenya apa kira-kira ya? Apa rock, apa dangdut, apa campur sari ya? Ya biasanya dangdut campur sari itu kelompoknya biasanya maaf ya orang-orang yang berada di lingkup bangunan itu ya. Kemudian kalau yang mungkin kantoran itu biasanya genrenya mungkin beda lagi ya, beda mungkin jazz, rock dan sebagainya itu. Jadi kemudian segmentasi geodemografis ya, ada geografis dan demo itu adalah geodemografis itu adalah merupakan gabungan dari geografis dan demografis. Berarti di situ menyasar pada dua elemen aspek antara geo dan demo. Yang dimaksudkan dari industri media itu lebih untuk bisa memaksimalkan sesuatu yang ingin disampaikan pesannya. Pesan kalau dalam istilah komunikasi kan ada unsurnya ya. Unsurnya apa saja? Komunikasi itu unsur-unsurnya apa saja?
Satu, orang yang menyampaikan pesan itu adalah disebut sebagai komunikator. Ya, komunikator. Kemudian ada message ataupun pesan. Kemudian ada orang yang menerima adalah komunikan. Kemudian ada lagi mungkin saluran itu adalah media sebagai alat untuk bisa melipat gandakan hasil isi pesan supaya bisa efisien dan maksimal itu ya. Kemudian prosedur penentuan segmentasi ini ambil kata dari suatu radio, nanti TV, televisi, kemudian media cetak, nanti kita pada pertemuan mendatang mungkin. Yaitu pertama, tentukan visi dan misi dari sebuah industri, yaitu media itu ya radio. Menentukan visi misi. Jadi menentukan arah kemana sebuah program radio itu ditujukan. Jadi harus terarah, harus terukur supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi harus terukur, harus terarah, mengarah pada audiennya, pada pendengarnya. Itu ya. Kemudian itu mengacu pada yang kedua, yaitu lakukan riset secara acak. Jadi melakukan penelitian-penelitian di daerah-daerah, di perkotaan maupun di pedesaan yang sekiranya menjadi pendengar ataupun listener ya istilahnya. Di situ cukup penting sekali, sangat penting sekali karena menjadi suatu tolak ukur keberhasilan suatu media radio itu bisa berhasil atau tidak menyampaikan suatu isi pesan. Tuh. Kemudian merekap hasil riset, jadi suatu riset tadi, penelitian tadi direkap kemudian dijadikan sebagai acuan untuk bisa kemudian mendesain, mengelola sebuah pesan intinya suara ya, inti suara, audio, visual, audio ke khalayak ataupun ke audien supaya lebih bisa dinikmati, bisa diinginkan dan dibutuhkan oleh audien. Kemudian setelah melakukan riset, kemudian yang keempat adalah menentukan segmentasi. Jadi supaya tadi fokus pengelolaan desain itu bisa dijadikan sebagian rupa supaya bisa memenuhi target dari audien. Bisa terpenuhi mungkin dari segi ketertarikan menarik tidaknya suatu program siaran di audien, di pendengar dan sebagainya. Kemudian tentukan target audien supaya tujuan dari sebuah penyiaran itu dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan dari suatu media siaran radio itu apakah bisa dinikmati, apakah bisa didengarkan oleh khalayak. Itu ya. Itu adalah prosedur penentuan segmentasi. Pada pertemuan ini ada sebuah diskusi yang nanti kita bagi menjadi 3 kelompok diskusi. Yang kelompok pertama itu membahas tentang syarat segmentasi efektif. Kelompok kedua prosedur melakukan segmentasi. Kelompok ketiga, langkah menentukan target audien. Untuk kelompok 1 diketuai siapa? Kelompok 1 Mas Atalah atau Mas Galih? Mas Atalah ya. Mas Atalah. Kelompok 2 Kelompok 2 Lambang yang Lambang kelihatan enggak? Ya, oh Mas Lambang. Kelompok 2. Dan kelompok 3 Mas Juki. Untuk kemudian membentuk kelompoknya masing-masing supaya nanti bisa menganalisa, memahami tentang diskusi yang sudah dituliskan di situ ya. Silahkan bergabung pada kelompoknya masing-masing.
Ya. Satu adalah syarat segmentasi yang efektif, bahwasanya untuk bisa menciptakan suatu segmentasi itu harus juga ada persyaratannya yang dimasukkan nanti supaya bisa maksimal ya pengelompokannya ya. Yang sebagai penulisnya siapa nanti di slide-kan di PowerPoint situ ya. Iya. Enggak. Itu nanti dibaca pas terakhir ya, Mas. Lali aku. Ya, laptopnya bisa tengah ya, gitu ya, bisa dibaca, bisa ya itu. Ya, kelompok 1 langsung bisa menyesuaikan pada prosedur melakukan segmentasi. Berarti prosedur nanti ada apa? Di situ ada mungkin persyaratan juga ya untuk bisa menciptakan atau melakukan segmentasi. Kelompok 3 menentukan targetnya, target sasarannya dari audiens itu siapa nanti ya. Ya. Biasa dalam kelompok prosedur melakukan segmentasi nanti ada mungkin ada rencana, ada pemasaran juga, ada mungkin juga desain, ada juga strategi itu yang dilakukan dari prosedur dalam melakukan segmentasi ya. Yang kelompok 2 tentang prosedur melakukan segmentasi. Lah itu malah dibolak-balik nggak selesai nanti. Ya. Progres kelompok 3 sudah? Oh, mau dulu ya, diskusi dulu ya. Ya, rangkanya. Ada strategi dan langkah terakhir itu ada evaluasi. Wah. Evaluasi. Ini yang baru masih proses perbaikan juga ya. Ya. Bahasanya yang mudah dipahami aja biar teman-temanmu bisa mencerna, memahami. Nah. Artinya itu bisa menyelesaikan dan menjadi motivasi gitu ya. Benar Pak, benar. Jadi kita merancang analisa cara audiens mengetahui konten. Jadi pembuatan konten ini mengetahui dengan detail mengenai bagaimana cara ya kita merancang bagaimana langkah untuk menentukan target yang pas Pak. Iya, pas juga audiens. Ya. Jam berapa lagi Pak? Ya, nunggu yang ini kelompok 1. Kelompok sudah selesai ini? Hampir selesai Pak. Hampir. Kita sudah siap Pak. Oh, sudah siap. Sudah siap. Kelompok 1 masih. Iya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah jadi? Ya. Tinggal dikit. Silakan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 nanti perhatikan. Barangkali ada sesuatu pertanyaan atau kurang jelas nanti ditanyakan ya. Sesuai dengan. Yo, kelompok ya. Pertama ada measurable. Measurable itu adalah segmen audiens atau pasar harus dapat membantu industri media dalam mengukur potensi audiens, jangkauan serta ukuran alokasi sumber daya. Jadi measurable itu adalah maknanya itu terukur ya. Iya. Ya, oke. Siapa? Lanjut Pak. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah substansial. Segmen harus Yang kedua adalah substansial. Adalah segmen harus besar dan menguntungkan
untuk dilayani. Suatu segmen harus merupakan nilai kelompok homogen terbesar yang memungkinkan dicari oleh program pemasaran yang dibuat khusus untuk audiens. Next. Selanjutnya, Aksesibel atau dapat diakses. pelan-pelan aja ya. Segmen Segmen, harus mudah ya. dijangkau untuk dilayani. Segmen tersebut merupakan kelompok yang homogen terbesar yang paling mungkin yang berharga sehingga memungkinkan untuk diraih dengan program-program pemasaran siaran yang yang dirancang khusus. Diferensiable Diferensial. atau dapat dibedakan. Segmen dibedakan dengan jelas, dapat dijangkau, dapat dilayani secara efektif dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan pemrograman bauran pemasaran yang berbeda. Ya. Kira-kira itu bisa ditangkap atau ada pertanyaan? Saya Pak, saya mau tanya tentang cara segmen yang efektif. Saya baru mendengarkan dari presentasi Bapak Atala. Bagaimana sih Pak caranya mengukur kebutuhan audiens? Oke, saya bantu jawabnya. Monggo. Jadi cara mengukur kebutuhan audiens itu kita bisa cari apa yang diinginkan oleh audiens, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Kita juga bisa berikan semua informasi yang dibutuhkan dan juga pastikan bahwa informasinya akurat. Oke, terima Terima kasih. Oke, saya saya mau nanya syarat untuk nutrisi yang efektif itu tujuan dari semua itu apa ya? Bisa dijawab? Tadi yang saya Bisa tanya. dibilang ya saya ini ya tujuan dari syarat-syarat mengamasi ya itu yang efektif itu apa tujuannya? Tujuannya ada di sini semua ini. Enggak, ini tujuannya. Oh, ini. Tujuannya. Bisa saya bantu ya? Iya. Jadi tujuan dari segmentasi yang efektif itu supaya kemasan atau desain dari sebuah produk, misalnya isi pesan itu bisa tersampaikan, bisa dinikmati, bisa menjadi keinginan dan kebutuhan dari audiens ataupun khalayak. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, siap Ya, Pak. Terima kasih ya. Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nggak usah ada lagi. Cukup. Sebelum saya tutup, kayaknya ini masih pada lemes ya. Iya. Iya, ikuti saya semangat pagi. Iya. Boleh. Semangat Cita- pagi. Pagi. Luar biasa. Jadi Pak Guru patut ini. Penulisnya bagus Pak. Iya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat Iya. datang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kuantitas perusahaan A, kuantitasnya itu tadinya mutu ya, Mempunyai standar tertentu. standar, kuantitas standar Kualitas udah mutu. bagus. Nah, dari perusahaan B kualitasnya itu udah bagus tapi kuantitas jelek. Jadi yang tadi ditanyakan apa tadi? Kita tahunya kualitas sama kualitas yang bermutu itu gimana? Oke, Iya. yang bermutu, yang bermutu Contohnya kualitas aja. dan Contohnya. Contohnya aja. Oke. Contohnya misalnya sebuah produk gitulah, taruh produk dulu bisa. Apa ya? Produk Tetap. misal produk A. Produk A apa ya? Boleh disebutin nggak, Pak? Boleh silakan ya, tendensinya kita ke audien. Ya. Oh, ya, apa ya? Wadah lah, wadah. Wah. Kualitasnya sudah bagus. Iya. Sudah memenuhi syarat-syaratnya BPOM lah. Nah, iya itu. Dan kuantitasnya juga sudah bagus memenuhi standar yang dipenuhi. Itu yang dikatakan apa? Iya. Oh, enggak boleh. Wadah loh ya. Wadah bukan. Enggak. Wadah. Jadi wajah Iya. wajah aku sebenarnya. Refleksi mungkin untuk bisa mengukur pada pembelajaran kali ini
ada beberapa pertanyaan mungkin ya sebagai alat ukur. Pertama itu adalah audiens sebagai massa. Kemudian apa tujuan segmentasi audiens dan bagaimana cara menganalisa sebuah audiens. Itu kira-kira ada yang berani menjawab siapa? Yang mungkin tadi juga dari waktu pembelajaran pertama, dari kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini. Siapa? Namanya saya lupa, nggak pernah masuk ya Mbak ya? Nggak pernah masuk. Tapi bolos terus ya, kelihatannya ya. Iya. Silakan Mbak Sophia. Iya, Mbak Sophia. Yang keras Mbak. Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran dan anonimitasnya serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan atau eksistensi yang berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dan memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. Ya itu. Jadi kesimpulannya bahwa audiens sebagai massa itu massa kan tidak terukur ya, tidak terukur, sifatnya heterogen. Heterogen itu berbeda-beda, karakteristiknya, kepribadiannya dari audiens itu, individu-individu itu kan kepribadiannya unik, jadi punya satu tingkat kepribadian sendiri, maka dikatakan sebagai massa. Kemudian massa itu juga mengandung satu kesamaan juga kalau dalam segi segmen. Kalau segmennya, kalau dalam sebuah misalnya televisi, kalian tadi jam 2 kira-kira satu ada kesamaan apa ya tadi malam? Tidur. Wah, ada kesamaan tidur juga ya. Jam 2 malam tadi ada apa ya? Momen apa ya di televisi? Ya, itu ada kesamaan anonim ya. Itu media massa. Sudah kemudian yang kedua, apa tujuan segmentasi audiens? Saya Pak. Kamu lagi. Hebat. Ranking 1 ya para ya. Mas Fuk. Ya. Silakan Mas Fuk. Oke. Saya akan menjelaskan yang pertama. Bisa diperhatikan. Untuk memudahkan dalam membedakan audiens karena di mana minat dan selera audiens sangat beragam dan akan terus berkembang dengan mengelompokkan konsumen yang bersifat homogen. Jadi bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar yang lain. Dan yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada audiens. Karena dengan melakukan market segmentasi, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan segmentasinya. Yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Yang termasuk terarah adalah termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga. Ini kira-kira bisa mengambil kesimpulan siapa ya? Dapat mengambil kesimpulan pada pertemuan hari ini. Oh iya Mas. Ngambil kesimpulannya di mana Pak? Di sini di ruang ini, jangan keluar. Nanti keluar nanti nggak tersampaikan kepada teman-temanmu. Ya. Keras ya. Pelajaran kita hari ini, segmen audiens sangat diperlukan dalam rangka penyampaian pesan yang terencana, terstruktur, yang bisa diterima audiens dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, maka inovasi dalam setiap perkembangan zaman. Iya. Jadi Mas Lambang tadi menyampaikan bahwa setiap industri media itu harus selalu berinovasi supaya tidak kalah dengan yang lain atau kompetitor, gitu ya. Tuh kira-kira pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Mungkin kita sambung pada pekan mendatang yaitu untuk merancang sebuah segmentasi audiens. Untuk kembali tempat duduknya masing-masing. Perlu dirijen nggak ya? Nggak usah Pak. Nggak usah ya, ayo. Yang keras? 1, 2, 3. Nggak usah, duduk aja nggak apa-apa. Pacul, glimpang.
segone dadi salatar. Gundul gundul pacul-cul gemlelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gemlelengan, wakul glimpang segane dadi salatar. Wakul glimpang segane dadi salatar. Demikian, terima kasih anak-anak ya telah memperhatikan pada pembelajaran hari ini. Kita ketemu pada pekan mendatang. Kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi